melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Bapak dari salah satu korban itu adalah anggota kepolisian juga ya, korban Eki itu. Kenapa dia nggak speak up gitu? Jadi dari Instagramnya Bang Hotman Paris itu berusaha untuk reach out atau menghubungi Bapak polisi tersebut yang kebetulan adalah orang tua dari korban. Dan mereka sama sekali tidak ada ingin komunikasi balik gitu. Tanggapannya, saya keluarga senang ya karena selama 8 tahun kan ini yang warga tunggu-tunggu gitu kan. Tertangkapnya DPO yang sudah kabur itu kan. Cuman dengan Polda mengatakan bahwa DPO ini bukan tinggal hanya satu. Mungkin saya dan lawyer nanti akan mempertanyakan itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Peggy Setiawan dan ini orang tua saya atas nama Cecep Dahlan Setiawan ingin mengklarifikasi tentang masalah yang lagi viral sekarang, masalah pembunuhan Vina. Guys, tersangka baru kasus Vina Cirebon sudah ditangkap dan dikabarkan Peggy terancam hukuman pidana mati seumur hidup atau 20 tahun penjara. Berikut informasinya. Modus operandi melakukan tindak pidana turut serta melakukan pembunuhan berencana dan turut serta melakukan perbuatan kekerasan, memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya terhadap korban atas nama Rizky dan atas nama Vina dengan menggunakan alat berupa kayu, batu, dan senjata tajam sampai meninggal dunia. Undang-undang dan pasal yang dilanggar: Pasal 340 KUH Pidana junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dan pasal 81 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang RI nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH Pidana dengan ancaman pidana mati, seumur hidup, dan paling lama 20 tahun. Kami dari Polda Jabar meyakinkan bahwa Polri akan terus melakukan penuntasan perkara ini secara profesional, bekerja secara prosedur, dan menggunakan metode ilmiah atau scientific crime investigation. Apabila masyarakat mendapat informasi terkait masih adanya tersangka lain dalam perkara pembunuhan Vina Eki atau Vina Rizky, dapat menginformasikan kepada penyidik di Treskrimum Polda Jabar dengan disertai bukti-bukti. Demikian mungkin yang dapat saya sampaikan. Guys, ini Peggy yang kemarin diduga oleh netizen dan mungkin banyak masyarakat Indonesia salah tangkap. Bahkan juga Peggy sendiri mengaku dia bukan yang berbuat. Dan sekarang sudah resmi guys ya, diumumkan oleh Polda Jabar bahwasanya Peggy terancam hukuman pidana mati atau mungkin seumur hidup, bahkan paling lama 20 tahun penjara. Guys, gimana nih kalau memang benar dia adalah salah satu DPO yang selama ini dicari, Peggy, pelaku pembunuhan Vina? Alhamdulillah banget ya kalau memang sudah ditangkap dan ditemukan, dan fokus mencari 2 DPO lagi yang masih belum ditangkap. Namun kalau memang dia bukan pelaku, seperti klarifikasi dari si Peggy tersebut, dia bukan orang yang dimaksud dan ini hanya salah tangkap, gimana ya guys kira-kira? Ini tentunya banyak lagi nih PR netizen untuk mencari tahu lagi ini benar atau tidaknya ini Peggy yang membunuh Vina atau bukan, atau salah tangkap. Silahkan Anda cari tahu sendiri dan berikan komentar di bawah ini. Tersangka nanti di sidang pengadilan ya, tentu harus didampingi oleh agar tertib. Guys, jadi ini orangnya yang diduga Peggy pelaku pembunuhan Vina yang
sudah diumumkan secara langsung mukanya, wajahnya, dan hukumannya itu bisa terancam hukuman mati seumur hidup dan penjara 20 tahun. Namun dia tetap tidak mengaku dan kekeh kalau dia bukan pelakunya, bahkan dia rela bersumpah dan rela mati juga kalau bukan saya pelakunya, seperti itu. Ini juga tentunya banyak mencuri perhatian publik karena sampai sekarang pun sudah dijemput polisi, konferensi pers tetap tidak mengaku, guys. Eki di tahun 2016 itu gitu. Jadi kenapa nih si Peggy atau Peron ini tertangkap? Polisi menanyai seorang saksi ya saksi kunci yang katanya melihat kejadian itu dan juga orang-orang yang melakukan titik itulah kepada si Vina dan Eki gitu. Dan ketika saksi ditanya mengenai si Peggy atau Peron yang tadi di konferensi pers, nah si saksi ini bilang iya ini nih salah satunya tuh ini gitu, karena dia itu punya motor smash warna pink bla 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 gitu kan. Jadi intinya si saksi ini memvalidasi bahwa memang si yang Peggy atau Peron yang tadi itu dialah salah satu dari si pelaku gitu. Pertanyaan selanjutnya, selama ini kan netizen selalu mengarahkan bahwa Peggy atau Peron tuh bukan yang kayak gitu, karena ada apa namanya tuh di kupingnya itu kan ada kayak semacam piercing ya yang cukup besar gitu. Kalian tahu nggak Peggy atau Peron yang selama ini kita duga-duga ya, yang fotonya beredar di mana-mana, yang dibilang kayaknya ini deh, kayaknya yang ini deh, dia ternyata angkat bicara juga guys, dan ini videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya atas nama Peggy Setiawan dan ini orang tua saya atas nama Cecep Dahlan Setiawan ingin mengklarifikasi tentang masalah yang lagi viral sekarang, masalah pembunuhan Vina di Cirebon. Itu sedikit pun saya tidak ada sangkut pautnya sedikit pun. Dan apabila kalian tidak percaya tentang pernyataan saya sama kepolisian dan segala apapun yang udah telah mereka lakukan, gue sendiri dalam hati nurani kecil gue pengen banget, karena kalau misalnya kita nggak bisa percaya dengan institusi itu, kita mau percaya sama siapa lagi? Nggak ada, mau gimana gitu kan. Cuman ada beberapa pertanyaan ini Pak Polisi, menurut saya ya, yang kalau mungkin saya nggak tahu apakah ini penting untuk bapak-bapak di kepolisian untuk menjelaskan ke publik apa enggak ya. Tapi pertanyaan-pertanyaan seperti ini adalah pertanyaan yang selalu muncul di publik, mau di platform apapun. Kesatu adalah begini, kasus ini kan udah lama ya, udah dari 8 tahun yang lalu. Tapi setelah di-trigger, setelah viral, setelah ada film dan segala macam, tiba-tiba kalian gerak cepat dan hanya dalam waktu beberapa minggu atau hari atau gimana, tiba-tiba udah ada tersangkanya. Artinya apa? Dari 8 tahun lalu kalau diniatkan juga sebenarnya harusnya bisa dong dapat. Ya enggak? Kenapa sekarang? Kedua, yang kita ketahui adalah bapak dari salah satu korban itu adalah anggota kepolisian juga ya, korban Eki itu. Kenapa dia nggak speak up gitu? Jadi dari Instagramnya Bang Hotman Paris itu berusaha untuk reach out atau menghubungi bapak polisi tersebut yang kebetulan adalah orang tua dari korban. Dan mereka sama sekali tidak ada ingin komunikasi balik gitu. Gak ada apapun, silent gitu. Itu kenapa gitu? Jadi banyak pertanyaan-pertanyaan di kepala kita yang seperti puzzle yang gak terjawab sampai detik ini. Jadi kurang lebih gitu Pak. Kenapa kami sebagai netizen ini kayak bingung gitu. Ini ada apa sih ini sebenarnya? Ya guys, jadi ya menurut kakak ini ada dua kejanggalan, bahkan mungkin banyak kejanggalan dari kasus penangkapannya Peggy atau Peron ini yang baru-baru ini ditayangkan, bahkan dihukum hukuman mati seumur hidup atau 20 tahun penjara. Kalau memang dari dulu diniatkan, ini sudah 8 tahun yang lalu loh kejadiannya. Kenapa dulu selama 8 tahun ini diam dan tidak bisa menemukan Peggy atau Peron tersebut? Kenapa dengan sudah viralnya kasus ini ditayangkan di sosial media manapun, bahkan juga sudah difilmkan di bioskop, dengan gampang beberapa hari saja langsung ditemukan si tersangkanya, si Peggy-nya. Sedangkan 8 tahun ini kenapa sesusah itu? Nah, kenapa harus viral dulu? Itu yang menjadi kejanggalan. Terus yang kedua, orang tua dari salah satu korban, itunya orang tua dari Eki, juga merupakan polisi. Kenapa tidak segampang itu untuk membantu atau menemukan pelaku seperti yang sekarang sudah ditemukan? Udah 8 tahun baru sekarang ini bisa ditemukan. Kenapa juga saat Hotman Paris meminta informasi atau menghubungi, sudah menchat melalui WhatsApp tapi tidak direspon dan tidak dibalas, seakan tidak mau bekerja sama untuk membuka kasus ini? Padahal kan anaknya sendiri yang menjadi
korban gitu. Ini menjadi kejanggalan-kejanggalan yang sampai saat ini belum terpecahkan dan netizen banyak bertanya-tanya ada apa? Benarkah ini ada sesuatu yang kita tidak tahu dan ya apa gitu loh. Itu yang menjadi banyak pertanyaan netizen. Tanggapannya, saya keluarga senang ya karena selama 8 tahun kan ini yang keluarga tunggu-tunggu gitu kan. Tertangkapnya DPO yang sudah kabur itu kan. Cuman dengan Polda mengatakan bahwa DPO ini bukan 3, hanya 1. Mungkin saya dan lawyer nanti akan mempertanyakan itu ke pihak Polda Jabar. Tapi tanggapan dari keluarga sendiri sebenarnya itu ada berapa tersangka sih yang pada saat kejadian itu? Kalau dari pihak keluarga sendiri tahu yang dari BAP ya mas ya, yang di BAP itu kan ada nama-nama selain Egy itu kan ada nama-nama lain mas. Makanya waktu itu kan ditetapkan 3 DPO kan. Jadi ya keluarga hanya tahunya 3 DPO. Tapi sekarang Polda bilang hanya 1 DPO. Mungkin nanti saya akan mempertanyakan. Gitu. Berarti langkah kedepannya itu apa untuk pihak keluarga sendiri, untuk kepolisian? Langkah kedepannya ya akan menanyakan itu sih mas. Akan menanyakan yang kenapa yang tadinya 3 jadi 1 gitu. Ya guys, dengan tertangkapnya Peggy Setiawan, kakak dari almarhumah Vina memberikan tanggapan bahwasanya dia merasa senang dan mengapresiasi kerja polisi yang sudah menangkap salah satu dari 3 DPO, yaitu Peggy Setiawan yang saat ini sudah diamankan ya. Namun kenapa yang menjadi pertanyaan kakaknya Vina ini adalah yang tadinya di BAP sudah tertera 3 DPO, dengan tertangkapnya Peggy Setiawan ini sudah direvisi lagi, jadinya cuma 1 DPO aja, yang 2-nya hilang. Itu yang menjadi pertanyaan kakak dari Vina, dan juga nanti bakal ditanya sama pengacaranya juga kenapa gitu loh dari 3 DPO sekarang sudah menjadi 1 DPO saja dan sudah tertangkap dan mungkin mau menutup kasus ini begitu saja. Itu yang menjadi kejanggalan-kejanggalan yang dirasa oleh kakaknya almarhumah Vina. Oke guys, sebelum menutup video ini, bagaimana tanggapan kalian melihat kasus Vina dan juga Peggy Setiawan yang sudah ditangkap? Menurut kalian benarkah ini Peggy yang asli atau memang ini salah tangkap? Berikan komentar di bawah ini sebanyak-banyaknya. Kami dari YouTube Biasa TV mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.